Hai sobat pendengar. Halo. Selamat datang di Abinaya Project. Dan selama 1 jam ke depan nih bakal ditemenin sama aku Lauren Dan aku Maria. Dan di Abinaya Project ini kalian bakal disuguhkan tentang informasi-informasi terkini. Terus ada tips-tips buat kalian para anak muda untuk memulai bisnis kalian atau untuk mengembangkan bisnis kalian. Dan yang terakhir ada apa nih, Ren? Dan yang terakhir jangan salah, kita akan kasih program yang tentunya siap bikin kamu merinding. Gimana tuh, Mar? Takut gak? Pokoknya jangan nanti spill ya. Iya, pokoknya nanti dilihat aja di akhir acara. Nah, tapi untuk memulai semua itu mungkin kita akan mulai dengan lagu dari Hi-Fi. Tersenyum untuk siapa? Check this out. Gemar sekali kita bersilat lidah, sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang, terkadang kembali tenang. Oh, sudahlah, hati ini berserah pada gadis yang cerah. Mereka tersenyum entah untuk siapa, menebak-nebak siapa dalamnya, aku atau dirimu.
tidak kita sudahi saja. Meningkatnya kasus positif COVID-19 dalam 2 minggu terakhir di daerah istimewa Yogyakarta membuat tempat-tempat wisata yang ada di DIY memperketat penerapan protokol kesehatan. Salah satunya adalah objek wisata Taman Sari yang terletak di kota Yogyakarta. Jadi memang dalam kuartal selama 2 minggu ini memang untuk tingkat kenaikan COVID di Jogja memang cukup tinggi sekali ya. Rata-rata berarti bisa mencapai 200-300 bahkan yang kemarin mencapai 600 kasus ya. Nah untuk itu maka kami dari pihak pemandu yang ditunjuk dari pihak pengelola kita menerapkan protokol yang jauh lebih ketat. Yang artinya ada pembatasan untuk satu grup tersebut kita buat dengan jumlah maksimal adalah 10 orang untuk per grupnya. Jadi yang tadinya sempat kita mencapai 15 orang, untuk saat ini kita hanya buat dengan 10 orang untuk per grupnya agar nantinya tidak terjadi banyak penumpukan wisatawan. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya adalah penekanan tentang penggunaan alat pelindung diri APD. Baik menggunakan masker, kemudian dianjurkan untuk mencuci tangan daripada menggunakan hand sanitizer. Karena hand sanitizer tidak akan terlalu efektif karena konsep kunjungan kita adalah bersinggungan dan mungkin ada beberapa orang wisatawan yang nantinya akan menyentuh bangunan. Walaupun dari depan sudah kita anjurkan bahwasanya selama berkunjung di dalam area Taman Sari dilarang keras untuk menyentuh bangunan. Ditakutkannya nanti akan terciptanya penumpukan keringat di bangunan tersebut dan akan menjadikannya klaster baru lagi. Tapi yang terpenting adalah protokol dasar, cek suhu, cuci tangan, dan wajib menggunakan masker selama berkunjung atau beraktivitas di dalam objek wisata. Selain itu, pihak Taman Sari pun memberikan interval 3-5 menit kepada para pengunjung untuk memasuki objek wisata Taman Sari. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya penumpukan pengunjung yang berada di dalam objek wisata dan jalur wisata Taman Sari. Menurut saya sih protokolnya udah bagus sih, rencananya kan mau sendiri-sendiri. Nah, mungkin karena kalau sendiri-sendiri kan nggak ada yang kontrol untuk prokesnya, akhirnya kan dijadiin satu. Lebih baik sih karena tadi guide-nya juga bantu kalau sekiranya udah penuh dikasih jarak-jarak. Masker, sanitizer. Di dalam serami sepadat apa bisa walaupun padat tetap bisa. Ada social distancing gitu? Oh tetap ada sih, kita kalau dalam satu ruangan aja cuma satu grup. Nggak lebih, kalau udah ada grup baru kita yang buru-buru cepet keluar. Jadi tetap ada kesadaran diri sendiri juga. Diharapkan dengan pengetatan penerapan protokol kesehatan, masyarakat bisa lebih sadar akan bahaya COVID-19. Mengingat saat ini masih ada 5.639 kasus aktif di daerah istimewa Yogyakarta per tanggal 20 Juni 2021. Demikian tim liputan Abinaya melaporkan. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon Yogyakarta menggelar sebuah pameran yang berisikan hasil karya siswa-siswi dari 4 jurusan, yaitu multimedia, desain komunikasi visual, tata busana, dan geria tekstil. Rangkaian acara titik muasal diadakan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2021 di Balai Banjarsari. Titik muasal itu sendiri yaitu ketika suatu saat kita nanti besar atau kita suatu saat nanti menjadi orang yang hebat atau bisa menjadi seseorang yang berguna suatu saat nanti menjadi orang yang terkenal, kita nggak boleh lupa gitu bahwa kita tuh berasal dari SMK. Kita berasal dari titik muasal, yaitu titik asal kita berawal dari sini. Titik muasal menjadi tema yang diusung oleh SMKN 2 Sewon, dibuat sebagai tanda dimulainya sebuah pameran rutin yang nantinya akan diadakan setiap tahun. Untuk tujuannya sendiri dari kita ingin banyak orang lain itu tahu bahwa ini loh anak-anak SMK tuh bisa bikin kayak gini. Gak cuma cukup kita suatu saat nanti kita bakal dapat bahwa ini tuh adalah puncak dari sebuah apresiasi itu sendiri. Meskipun di tengah pandemi, SMKN 2 Sewon tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk
untuk pameran kita sendiri, kita selalu mengadakan shift untuk sebelum orang masuk, nanti terus keluar gitu. Karena kita dalam kondisi pandemi, kita harus menghargai semuanya, saling menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan sebagainya. Alvan sebagai panitia mengungkapkan bahwa persiapan yang dilakukan oleh siswa dan guru pendamping hanya dalam jangka waktu 2 bulan. Untuk acara sendiri, kita dari kemarin tanggal 18 itu kita pembukaan oleh Bapak Ratinggi, dan Bapak Mikan dan Pak Ong Hariwakti juga. Untuk tanggal 19 hari ini kita ada film screening dari komunitas pencipta movie dari SMK Negeri 2 Sewon. Dan untuk tanggal 20 kita nggak ada closing karena kita nggak ingin banyak berkerumun. Titik Muasal diharapkan dapat menjadi sebuah awal bagi SMKN 2 Sewon Yogyakarta untuk terus membuat suatu karya yang juga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Lagu apa ya? Kita nyanyi kali ya. Sekarang ingin merasakan yang gak hidup datang hati padaku sekali lagi menjelaskan. Udah, kayaknya aku mau scrolling HP aja sekarang. Duh, pengen foto-foto banget gak sih hari ini? Kayaknya oke deh kalau selfie-selfie. Bentar deh, cari inspirasi di Pinterest dulu. Ih, mana bagus-bagus. Oke, fix hari ini aku mau upload foto di Instagram aku, selfie kali ya. Selfie, tapi kayaknya harus cari angle dulu deh. Coba di sini kali ya. Oke. Bentar. Kayaknya kurang ya di sini kayak. Coba ganti tempat deh. Coba deh di sini. Coba. Kayaknya nggak bagus deh. Kayak foto di sini aja deh. Oke. Foto-fotonya lumayan banyak nih. Upload yang mana ya? Tapi kayaknya semua bagus deh. Oke deh, kayaknya aku upload semuanya aja. Nah ini, terus ini, terus ini. Oke. Ih, seneng ya kalau misalnya lagi pede gini, terus selfie, di-upload ke Instagram, terus teman-teman aku pada komen yang bagus-bagus. Kok lah? Jarang-jarang kan ya. Jadi, kendalikan jarimu lewat komentarmu. Ya sobat pendengar, nah sesuai dengan Informasi yang tadi udah dilihat ya. Nah jangan sampai lengah sama pandemi yang masih berlangsung ini, karena yang seperti kita tahu tadi angka COVID di Jogja ini masih tetap naik dan masih tinggi gitu ya. Pokoknya kalian tetap harus memperhatikan protokol kesehatan kalau kalian harus berkegiatan di luar rumah. Jangan sampai lupa. Dan tapi nih Maria, walaupun di situasi pandemi kayak gini, ternyata berdasarkan tadi yang udah kamu lihat nih sobat pendengar, ternyata SMK Negeri 2 Sewon juga tetap terus berkarya walaupun di tengah pandemi, yaitu dengan mengadakan pameran seni, dan ternyata bisa berjalan dengan baik ya Maria. Iya, dan juga dengan mereka menerapkan protokol kesehatan secara berlangsung, SMKN 2 Sewon ini siap dengan segala situasi yang ada gitu kan. Dan mungkin ini kita juga mengapresiasi ya apa yang udah teman-teman SMK Negeri 2 persiapkan dan akhirnya bisa terlaksana eventnya. Semoga sukses terus untuk SMK Negeri 2 Sewon. Sukses terus buat Titik Muasalnya. Nah, selanjutnya seperti yang aku mention tadi di awal, kamu nih, buat kamu para anak muda, kamu bakal kita kasih tips-tips, tapi bukan lewat kita dong pastinya. Oh jangan dong, kayak nggak kredibel ya kalau kita ya. Iya usaha? Belum. Karena nanti Buyung Samudra dan Michelle Angelic akan berbagi tips-tips bisnis buat kalian, buat kamu di Millennial Talks. Dan juga ternyata kedua orang ini ya, kedua narasumber yang kemarin udah sempat kita undang, ini bisa memberikan insight-insight baru dan juga wawasan buat kamu tentang bisnis yang pastinya akan menginspirasi tentunya.
Nah, nggak cuma bisnisnya, tips bisnisnya aja, tapi gimana sih mereka memanfaatkan media sosial buat bisnis-bisnis mereka. Tapi nggak cuma media sosial nih, ternyata kayaknya ada e-commerce kayak Pip dan Pip. Iya, pokoknya nanti kalian saksikan langsung aja di Betul. Millennial Talks. Oke, halo semuanya. Jadi sekarang aku sudah bersama dengan Kak Michelle. Kak Michelle ini punya bisnis Pinterest.co. Nah, buat kalian yang belum tahu Pinterest.co itu berdiri di bidang apa, langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Michelle. Apa sih Kak inspirasinya kok tiba-tiba bikin usaha Pinterest.co? Awalnya lihat dari TikTok sih. Lihat-lihat dari TikTok lagi viral Paint by Number. Terus habis itu beli dulu awalnya dari China. Terus habis nyoba ternyata emang asik gitu loh, kayak relaxing gitu kan. Terus habis itu setelah udah beli, kita mau coba buka karena ada peluang. Tadinya sih mau ini dari Cinanya, maksudnya kayak reseller gitu. Tapi karena udahlah kita coba buat sendiri aja gitu. Terus akhirnya kita nyari-nyari bahannya, nyari-nyari suppliernya segala macam, terus bisa jadi buat sendiri gitu. Jadi udah malah berkembang ke sekarang gitu. Nah, kalau tantangannya membuka bisnis di era sekarang, apalagi baru mulai pas pandemi sih. Jadi pasti naik turun, apalagi kalau misalnya angkanya COVID-nya naik gitu, itu langsung jadi kayak penjualannya menurun juga gitu. Karena kan otomatis orang-orang juga pada lagi seret kan uangnya, jadi otomatis penjualannya juga turun gitu. Oh iya, kalau mengembangkannya karena itu sendiri ya, Pinterest itu kan online ya, toko online. Jadi otomatis mengembangkannya harus lewat iklan, cari traffic dulu. Jadi biar Instagramnya naik. Kalau Instagramnya udah beriklan di TikTok juga, nah itu otomatis kan nanti kayak Shopee segala macamnya itu ikut dari situ. Terus kenapa menurut kakak tuh bisnis art ini tuh bisa relate sama zaman sekarang tuh sih? Karena awalnya sendiri aku udah merasakan waktu aku beli Paint by Number ini tuh kayak benar-benar relaxing. Terus kayak kalau kamu gabut tuh jadi punya kerjaan, apa hasilnya kan juga bagus. Jadi kayak kamu nggak bisa ngelukis wajah orang aja, bisa jadi muka orang gitu. Promosi itu pakai Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia. Kalau Shopee sama Tokopedia cuma membantu, jadi sarana memudahkan. Kakak merasakan manfaat apa sih lewat media sosial yang Pinterest.co pakai ini? Sangat bermanfaat sih, soalnya kalau menurutku kalau tanpa iklan itu sendiri nggak bakal orang tahu. Soalnya gara-gara Shopee kita bisa jadi go internasional. Kayak kemarin ada yang beli dari Singapura. Jadi tipsnya sih menurutku konsisten. Kalau misalnya kamu punya bisnis tapi kamu nggak konsisten menjalankannya, misalnya nggak IG-nya nggak aktif, terus kayak nggak buat konten setiap hari, nggak jawab customer cepet, ya nggak bakal maju. Terus yang kedua, kamu harus cari traffic lah, misalnya TikTok, terus iklan, kayak gitu. Karena menurutku setiap masalah itu pasti mengajarkan sesuatu. Besok jangan sampai kulang lagi gitu. Gitu sih. Oke, jadi itu aja bincang-bincang dengan Kak Michelle tentang Pinterest.co. Dadah. Kita ngelihat peluang di Jogja belum ada dimsum yang otentik, yang ya pokoknya kita lihat, oh ada nih market dimsum di Jogja tapi kok belum ada yang ngambil marketnya. Nah dengan harga yang relatif terjangkau, kita mau orang-orang yang pengennya bayar segitu tapi dapat enak, yaitu dapat barang yang sesuai dengan mereka. Kalau tantangan dan keraguan ya pasti banyak. Keraguan ya awalnya mungkin ke diri sendiri. Masing-masing dari kita ragu karena apa? Ini bisnis pertama kita. Kan ini kan juga butuh modal, butuh pengalaman sebenarnya, butuh macam-macam kan. Tapi kita memberanikan diri kayak ya kalau nggak berani ambil resiko ya nggak bakal maju. Jadi ya kita beraniin diri.
Kita renovasi pertama itu bulan Februari, Maret itu udah mulai mau jalan sebenarnya. Cuman waktu Maret justru COVID baru masuk ke Indonesia. Waktu renovasi itu semua kuliah udah libur, semuanya udah online, jalanan sepi banget. Itu awal mula kita berdiri. Untuk cara mengembangkan ya pasti di awal ya gimana caranya kita survive. Kita nggak nyari untung, yang penting nggak rugi, kita bisa survive, bisa bayar karyawan. Dulu bahkan awal aku sama partnerku jadi waiter di sini karena kita sayang duitnya buat bayar waiter kan. Jadi cuma ada kitchen sama ya kita yang ngelayanin di sini. Oke. Pertama, F&B itu adalah menurutku pribadi itu sektor yang gampang untuk memulai bisnis. Kan jelas yang kita jual makanan, yang penting enak, harusnya ada yang makan, ya kan? Itu yang pertama. F&B itu our very first step buat terjun di dunia bisnis, terutama sebagai mahasiswa kan namanya coba-coba kan, adu nasib. Untuk Tiger Spoon sendiri sih terus terang dari awal cukup pede, memang harusnya bisa survive lah di Jogja karena memang belum ada restoran semacam ini. Susah kalau dibandingin sama coffee shop, itu kan memang beda. Orang kesini bukan buat nongkrong, orang kesini buat makan dimsum. Ya pasti modal tuh penting, nggak ada duit nggak jalan bisnis. Yang kedua mental. Ya itu sih, pertama modal sama mental, sisanya mengikuti. Start awal ya pasti konsep harus matang. Ya harus tahu konsep tuh, misalnya pengen konsep A, ya kita harus komitmen, konsisten ke konsep A, jangan sampai ganti-ganti konsep. Itu sih, itu awal dari branding. Kita pengen brandingnya Tiger Spoon dilihat sebagai apa, ya kita harus konsisten melakukan itu branding pertama. Sebenarnya dari awal kita bikin maskotnya dulu, Koh Tiger namanya. Koh Tiger itu ya karakter Koh Tiger itu Cina tengil, ongkoh kurang ajar lah, ngomongnya asal ceplos, asal ngomong, tapi masakannya enak. Oke, kita sejauh ini baru pakai Gojek sama Grab. Shopee Food lagi on the way. Itu sih sangat signifikan. Hampir 40% penjualan kita dari e-commerce, dari Gojek, Grab. Bisa mas Gojek itu nunggu di samping toko, sedangkan toko kan lumayan crowded kalau lagi jam makan siang atau makan malam. Jadi Gojek ini benar-benar bisa nambal waktu kosong lah. Jangan takut salah. Maksudku ya semua pasti ada langkah yang salah. Cuman ya gimana caranya memperbaiki aja. Pada dasarnya sih kita tanpa pengawet sama sekali. Jadi kalau siomay gitu bisa tahan. Jadi kalau ditaruh kulkas bisa lama. Cuman kalau nggak ditaruh di kulkas ya mungkin cuma tahan 6-8 jam. Instagram, TikTok, Facebook cuma ikutin Instagram. Kalau dari 1 sampai 10 sih 11. Oke. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Ya karena ini kan era digital, semua digitalisasi. Ya kalau kamu nggak ikut sama perkembangan zaman ya kegulung. Panas banget hari ini. Ya, udah bisa aja sih. Ntar aja lah ambilnya, mager. Aduh, jauh banget, mager banget mau ambil itu.
Gitu banget ya. Ngantuk lagi. Menurut Indonesian Hydran Regional Study di tahun 2019, 46% masyarakat Indonesia malas minum air putih. Makanya jangan lupa minum air putih sehari minimal 8 gelas, bisa bikin kamu fokus seharian. Udah gak kerasa ya Maria, ternyata udah 1 jam nih kita nemenin kamu dan menikmati serangkaian acara tadi. Tapi kalau udah 1 jam ini artinya apa ya Maria? Pokoknya kalian ikutin terus sampai akhir acara karena kita punya program yang bisa, yaitu tadi kayak Lauren bilang di awal ya, bisa bikin kalian merinding. Nah, kalau Lauren sendiri, mungkin sebelum kita masuk ke acara ini ya, pernah nggak sih punya, kita spill dikit nih, pernah nggak sih punya pengalaman atau cerita-cerita serem? Wow, sebenarnya aku bukan orang yang bisa ngerasain banget ya sobat pendengar, tapi mungkin ada beberapa cerita yang kayak bikin aku kayak, aduh ini bener gak ya digangguin atau enggak. Nah itu aku biasanya sempat kerasanya itu di tempat kerja aku dulu. Jadi waktu aku lagi sendirian baru datang, teman-teman yang lain belum pada datang, aku nunggu nih. Hawa-hawanya. Padahal itu masih siang, Dan waktu itu aku sendirian kan, masih sendirian. Dan pintu juga kebuka. Terus waktu lagi sunyi-sunyinya nih aku lagi ngerjain kerjaan aku, tiba-tiba dari atas nih kayak ada suara duk 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 duk, kayak ada suara orang jalan gitu. Tapi padahal kan kayak nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Nggak mungkin ya, gitu. jalan kok di atap ngapain gitu kan? Bukan di atap sih Martin sebenarnya, tangga maksudnya. Iya, lebih ngeri. Jadi kan kayak aku mau ngintip tapi ada rasa berani nggak berani, sok-sokan gitu. Tapi kemarin itu aku samperin. Wow. Terus Orangnya penasaran banget dan jadi kayak cuman kayak nengok doang tapi nggak ada sesuatu. Iya seperti waktu pada itu ya ini udah berusaha positif thinking aja sih. Angin terlalu positif ya kalau angin positif kalau angin ya, cuman mungkin mungkin siapa yang mungkin ingin menemani Lauren tapi ya dengan cara yang berbeda. Tapi ya udah waktu itu ya cuman kayak yang merinding sekelibet, terus ya udah nggak apa-apa, aku berani. Dinikmati aja. Nah, tapi cerita kita nih nggak bakal ada apa-apanya sama cerita teman-teman kita dari 3 orang teman kita di mana? Di Geram. Berbagi cerita seram. Nah, pokoknya nanti kalian saksikan aja di podcast Geram Berbagi Cerita Seram, bakal ada nggak cuma cerita-cerita aja, tapi ada salah satu teman kita yang menunjukkan gambar secara visual gitu lah pokoknya nanti kalian lihat aja. Tapi nggak cuma sampai situ karena bakal ada short movie-nya. Judulnya nanti juga dilihat ya. Kalau misalnya di-spill nanti nggak seru. Pokoknya nanti kalian lihat aja short movie-nya itu kita ambil dari mana, dikasih tahu juga nggak? Dikasih tahu nggak apa-apa kali ya. Jadi short movie ini kita angkat dari mitos Jawa. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah lama tinggal di Jawa, ini bakalan nggak tahu asing, dan nggak asing gitu ya dengan cerita ini. Semoga cerita ini juga bisa menjadi hiburan dan juga teman kamu lah untuk nonton gitu kan. Pokoknya nih buat kalian yang nonton sendiri, buat kamu yang nonton sendiri, coba boleh dipanggil kakak atau adiknya atau bapak ibu teman sih, ngajak teman ya harusnya. Biar kayak kalau misalkan takut tuh kayak ada yang di ada yang di kok gini gitu. Jangan ya, jangan. Pokoknya nanti short movie dan podcast Gram akan menjadi penutup di acara Abinaya Project. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk waktu teman-teman yang sudah menyaksikan kita semua. Benar banget. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu di Abinaya Project selanjutnya. So, hari ini Lauren pamit. Maria pamit. Dadah. See you in the next project.
Nanti nasi kerungu ceritanya sama teh loh, ini kan dia bengi-bengi neng kono tuh. Terus dari dia ini ndelok penampakan ae. Neng kono. Sopo kene mencoba? Coba, kowe apa? Kafe wae. Aku wis tahu kowe wae. Ya aku wis tahu kok. Wis, pipa wae. Wis. Yo. Om Pimpala yung gambreng. Kalah aku meneh lho. Ya wis tak jaga wae lah. Bimo, saya tahu ya, oke. Bimo, 4, 3, 2, 1. Wes, Rom. Tak boleh ya. Wah, mesti ada iki. Males lah. Ini wae, mingguan. Enak. Bocah iki piye to? Parang goleki wae iki. Tenan lah. Wis lah bubar wae, males aku. Lho, ben to ngaku jaga. Aku yo kesel golek kowe iki. Ya wis, sasabado mending ning gone Pak Parman wae. Ya wis ayo. Jangan pitik wis. Oh, biasanya toh. Boleh, berangkat sih ya? Ya oke. Wah, Aku tak teh yo dari sini wae. Oke. Wes, nek do diombe, lah adem, mantap. Do kesel tau mesti. Ya Bar dolanan. yalah, Asik. seneng uripe. Iya, sudah meneh, ora rampung lho. Nah, wis takut. Oh, aku sebenarnya ini nonton YouTube. Walah, ra seru tenan. Tapi nek wis jam-jam sakmene ora pareng dolan sing atas. Mending bali wae. Oh iya. Kayak itu ya wis khawatir sih ning anake itu. Wis to. Tapi yo Ngono ki rasa dipercaya. Aku yamene urung bali wis biasa. Ora apa-apa ki buktine. oh wis ah bali dhisik. Dik kowe melu bali ra? Kak, bali wae karo dhewe. Aku sewani ning kene kok. Ya wis nek ana apa-apa aku ra akan mbak. Yo, kono ke Bali. Wis rasa dipercaya. Aku ning ngene iki aman-aman wae. Ane wae. Kono esne selagi mburi yo. Aku tak lungo dele. Yo, tapi ada dhewe lho. Murah. Kono liwat soal mamane tak tinggal lho, Rik. Suwe. Tak bali wae lah. Sampai enak ya ndawani. Dewean yo medeni ya. Jan bocah zaman saya kon beresi malah diberesi bola. Lek si Dika iki piye? Harus balik. Tapi mau pada balik. Wis bayar. Oh iya. Bisa nolak do balik, surup to, mesti. Balik. Iya. Yo. Kayak apa ya, Tay? Dan diri toh. Kayak bosen gak lek Dika sih. Halo, Nduk. Dika karo kowe ra yo? Soale ket wingi Suruki dhek rong bali-bali ya. Dereng, Bu. Kita ugi madosi Dika kala wingi. Kula kinten sampun wangsul. Namung kala wingi kula kalian rencang-rencang manggihaken sandalipun wonten tengah mergi. Oh, ya wis deh. Nuwun yo. Aduh, apa mergo dhek wingi dolan tekan Surup ya? Oh biasanya kan ini. Ya Di kafe ya ketemu lho. burung Belum ketemu. baby. Yo.
Asik. Halo semuanya, selamat datang di Geram, berbagi cerita seram. Sekarang aku sudah bersama dengan 3 orang temanku yang akan membagikan pengalaman-pengalaman cerita-cerita seramnya yang pernah mereka alami. Mungkin kalau bahasa sekarangnya adalah paranormal experience kali ya. Oke, kita kenalan dulu dengan yang paling kanan. Siapa namanya? Halo, namaku Dika. Namaku Joti. Hai, nama aku Dea. Oke, Dea, Joti, dan Dika ini sedengarku mereka pernah mengalami cerita-cerita pengalaman-pengalaman horor yang serem ya harusnya ya. Mungkin sebagai awalan ini dulu kali ya. Sejak kapan sih kalian tuh bisa merasakan, mungkin apa cuman melihat gitu? Dari kecil kah atau mungkin umur berapa? Dari Dika dulu. Oke, kalau aku sih bisa ngerasain ini dari kecil ya, karena ini sebenarnya turunan dari kakekku. Terus sempat di umur 7 tahun apa ya, itu aku ditutup, jadi aku nggak bisa lihat sama sekali. Dan akhir-akhir ini aku ngerasa itu udah mulai kebuka dan udah bisa ngerasain lagi itu sih kalau aku, jadi dari kecil. Kalau apa itu tuh langsung ngelihat gitu apa cuman baru merasakan Kalau saat ini ya sekarang pertama-tama pertama langsung ngelihat apa sosoknya, mungkin boleh langsung. Yang pertama tuh ada pocongan, terus kuntilanak, terus ada genderuwo juga, terus apa lagi ya, banyak sih. Itu reaksi pertama kali kayak gitu, maksudnya kaget gitu tapi kayak oh paham gitu apa gimana karena udah keturunan kan? Pertama kaget sih jujur, dan kan itu aku masih kecil kan, dan nggak tahu sih aku. Dan anehnya lagi malah aku sering bawa pulang itu ke rumah gitu. Oh, bawa pulang. Oke, sampai situ dulu ya. Oke. Jadi mungkin sejak kapan sih bisa merasakan atau mungkin langsung melihat kayak di kalian? Sebenarnya sih kalau aku bukan bawaan dari kecil gitu, cuma semenjak kapan ya? Kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya kan emang sempat ada kayak waktu yang mau meninggal sempat kayak ngelihat gitu, dan nggak cuma aku yang ngelihat, kayak ngelihat orang biasa, padahal ternyata kenyataannya di saat itu tuh dia lagi posisi sakit dan sekarat. Saya sama kembaran saya ngeliat si Josa ini. Terus habis itu nggak pernah ada pengalaman nih, baru beranjak apa ya, mau SMA, iya baru mau deket-deket umur 17 tahun udah mulai kayak kadang ngelihat dikit-dikit entah sekelebatan atau gimana, atau misal ke tempat-tempat tertentu nanti tiba-tiba kayak ngerasa apa ya, sesak nafas atau nggak enak atau pusing. Terus semenjak mau pindah ke sini nih, ini kan rumahnya almarhum Eyang. Terus rumahku dulu di utara dikit dari daerah sini. Semenjak mau pindah itu udah ngalamin yang namanya tindian pertama. Terus habis itu semenjak itu udah makin kayak sering ketindian atau ngerasain atau kadang ngeliat dikit-dikit. Itu berarti sering, maksudnya kalau sering ketindian itu berarti sering gitu. Maksudnya misalnya seminggu gitu adalah tiap hari. Enggak yang sesering itu sih, cuma mungkin dalam 2 bulan atau sebulan gitu ada pasti ada pengalaman kayak gitu. Oke. Dia mungkin pertama kali apa bisa ngerasain atau ngeliat atau Mungkin hampir sama kayak Joti, jadi nggak dari kecil, cuman akhir-akhir ini semenjak SMP sih. Tapi aku kalau SMP itu nggak merasa kayak orang yang bisa gitu, cuman merasakan aja. Kalau masalah apa ya, melihat pertama kali itu hampir sama juga, seperti aku melihat orang ternyata bukan, padahal orang itu kayak belum datang kayak gitu. Terus orangnya ada di mana kayak gitu, terus kayak mendengar sesuatu, terus apa ya, ngelihat tuh nggak secara jelas gamblang gitu ya, iya. Bukan orang. Jadi kalau mungkin pengalaman pertama kali. Kalau yang udah kalian secara sadari nih kayak wah gue bisa lihat gitu, itu pertama kali, bukan perasaan ya, maksudnya kayak kalian menerima itu kah atau ada usaha untuk menghilangkan kayak gitu? Mungkin dari siapa? Joti dulu deh. Kalau aku pertamanya justru ngerasa kayak mungkin kebetulan atau mungkin cuma mimpi. Pertama aku mikir kayak beneran nggak sih paling cuma mimpi gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, entah kenapa di mimpi-mimpi itu tuh kayak aku tuh ngerasa
kok aku tahu ini tuh mimpi dan aku bisa menentukan di sana itu aku mau ngapain, mau kayak gimana gitu. Bahkan setelah bangunnya pun masih kayak inget kejadiannya betul atau ngeliat sosok-sosok kayak gimana. Dan kadang juga cerita gitu kan ke ayah atau ibu, terus mereka juga kadang ngobrol sama yang punya bakat gitu, dan emang dikonfirmasi ternyata emang ya emang ada ternyata, Dan nggak pernah berniat untuk istilahnya menutup gitu, nggak ada. sebenarnya kalau dulu tuh pengen nutup, soalnya kan aku takut dan ngerasa kayak nggak ada orang lain yang bisa aku bagiin pengalamanku, ketakutanku gitu kan. Cuma aku pikir ya daripada aku capek-capek berusaha melawan, ya udahlah terima aja dikit-dikit, anggap aja Give ya, small trip. small trip. Oh, Dika pernah ada usaha untuk, ya itu tadi sempat cerita pernah ditutup terus akhirnya kebuka lagi apa gimana? Ya dulu tuh jadi kan ada kayak perjanjian gitu kan sama yang nutup aku, dan kata orang bentar itu bilangnya kalau udah 17 atau lebih baru pulang. Dan apa ya, kalau aku sih malah nggak mau ditutup karena ya udah itu kan kelebihan dan nggak semua orang punya kayak gitu kan. Jadi sekarang masih bisa dan tidak memilih untuk ditutup. Iya. Oh dia Sebenarnya itu aku di sini bukan yang kayak mereka untuk minta ditutup atau memang terbuka gitu, enggak. Di sini tuh aku orangnya lebih kepeka dan bukan dibilang seorang indigo juga bukan. Tapi pertama kali aku tahu bahwa aku tuh bisa, ya bukan bisa merasakan ya. Itu kayak ya udah apa yang aku dapetin sekarang ya udah apa yang itu. Cuman mungkin puji Tuhannya punya orang yang bisa cerita, dan itu cuman mamaku sendiri dan mamaku yang tahu aku, yang karena dia tuh setiap hari ketemu sama aku kan. Jadi semakin kesini mamaku bilang ya udah terima aja, mau gimana kayak gitu. Itu sih, jadi ya udah aku sekarang lebih terima aja. Oke. Kalau mungkin pengalaman terserem dari masing-masing kalian bertiga tuh ada pernah apa yang sampai sekarang masih terbayang dan teringat, dan mungkin kalau diceritain kayak ya nggak jangan yang terlalu serem-serem banget ya maksudnya yang apa pengalaman paling diingat sampai sekarang. Dia dulu deh. Aku nih sebenarnya sih ada banyak ya sih, cuman yang paling saat ini sering-sering aku ingat itu pertama waktu kejadian SMP itu aku tuh anaknya kalau SMP itu selalu selalu datang pagi jam 5:30 tuh udah sampai di kampus, di sekolah Jogja ini ya. Ada salah satu SMP dan ya itulah. Terus di situ keadaannya sekolahan masih sepi, jam 5:30 jam 6 lah masih sepi. Terus di situ aku masuk ke kelas dan aku duduk di situ, biasanya aku datang langsung duduk gitu. Nggak tahu kenapa biasanya aku cuma duduk datang, tapi ini aku pengen keluar. Terus aku kayak ngeliat dari jendela itu tuh ada orang yang lewat. Orangnya itu aku tahu orangnya itu siapa, cuman aku akhirnya keluar. Berarti maksudnya orang secara nyatanya nih? Iya, orang nyatanya itu ada, jadi lewat. Terus ternyata kan aku habis itu kayak ngeliat kanan kiri kok masih sepi kelasnya, terus nggak ada orang sama sekali, cuman pak apa namanya CS. yang CS gitu. Terus ya udah habis itu berarti udah ada orang. Saya keluar lagi, ternyata baru lewat tuh orangnya kayak gitu, kayak tadi siapa yang aku lihat kayak gitu sih. Terus habis itu yang kedua di kamar mandi SMP, kamar mandi sekolah. Itu aneh banget sih. Aku ngerasanya kayak aku tuh ke toilet bareng temanku. Siapa ya? Aku lupa. Kayak aku satu sekolah juga kan sama Lapren gitu kan. Terus aku tuh pipis dan aku nungguin orang tuh di situ. Karena pipisnya tuh bareng. Aku tuh berdua sama temanku yang aku lihat ini, berdua masuk. Terus aku pipis dan pipis. Terus aku udah nungguin di depan nih kamar mandi. Nah, apa yang aku lihat itu tuh orang itu tuh udah keluar, temanku tuh udah keluar. Makanya aku bilang, "Yuk, aku gituin. Yuk, ayo." Terus aku baru lihat ke kamar mandinya lagi, kok masih tutupan. Kayak gitu, ternyata temanku baru keluar. Jadi ya, mungkin ada temennya yang mengikuti berarti gitu. Kalau dia tuh bukan ngelihat yang sosok yang gimana, tapi kayak menyerupai ini gitu. Maksudnya yang dikenal. Itu sih. Terus ada lagi yang waktu aku di Bantul, kan aku waktu itu baru nyari tempat buat dikontrakin kan. Kalau ini bener-bener mamaku ada sama apa orang yang ngontrakin gitu. Ini tuh keadaannya tuh rumahnya itu sudah
hampir berapa tahun tidak ditinggali gitu. Dulu itu tempat bengkel dan bengkelnya itu memang ya serem lah dipakai apa-apanya gitu. Aku masuk ke dalam, memang suasana dari luar tuh udah gak enak. Nah, aku masuk ke dalam, semakin dalam aku udah ngerasain ada ini tuh ruangannya tertutup banget, tertutup, gak ada ventilasi sama sekali. Tapi itu ada angin-angin yang lewat. Terus aku cuma ngeliatin ke atas, gak tahu apa itu. Terus aku semakin masuk, terus ada satu ruangan, aku masuk, sini mamahku, sini aku. Terus kayaknya ada papaku deh, aku lupa. Terus ada 2 orang yang jagain di situ. Jatuhlah tiba-tiba ada suara puk gitu. Itu tuh kayak suara, iya barang kayak kelapa dijatuhin atau batu bata dijatuhin. Itu tuh bunyi itu persis di belakangnya mamahku. Aku sama mamahku sama orang-orang sekitar tuh langsung ngeliat, ada apa sih kayak gitu kan. Oh, aku tuh cuma bilang, oh paling pengen kenalan. Terus sampai di luar aku bilang, Pah, itu siapa? Kayaknya papaku deh. Pah, itu siapa tadi? Ya udah, itu cuma pengen kenalan aja. Papaku bilang kayak gitu. Oh ya udah, berarti nerima apa yang kita pengen datengin ke situ. Gitu sih yang kayak aku dengar juga kejadian itu. Jadi kalau kayak gitu niatnya masih baik gitu ya, maksudnya pengen ya dalam tanda kutip gitu ya. Semoga baik. Sekarang berarti masih aktif ke bengkel itu atau enggak? Ya masih sering. Tapi aku udah jarang buat masuk ke dalam karena takut trauma. Iya. Oke, mungkin Dika pengalaman paling serem yang apalagi dari 7 tahun ya, dari berapa belas tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau pengalaman yang serem 3 tuh boleh deh. 3 tadi dia 3. Yang pertama itu waktu SD ya, kan aku SD-nya di salah satu SD yang paling tua gitu kan masuknya, dan gedungnya tuh tinggalan zaman Belanda, dimana banyak kayak noni-noni yang udah nggak ada itu sering main situ. Nah, terus waktu SD itu kejadian yang paling serem menurutku waktu di kamar mandinya, karena aku waktu itu baru kamar mandi kan, terus ngerasa di belakangku tuh ada orang. Ternyata setelah aku lihat nggak ada orang di belakangku, dan waktu aku keluar itu ternyata ada sosok tinggi kayak orang Belanda gitu sih, yang udah lama banget, yang udah tua gitu, dan ngingatin aku langsung ke matanya. Itu yang pertama sih. Terus yang kedua, ini kejadiannya baru tahun kemarin sih. Waktu itu bukan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Jadi di rumahku tuh ada yang iseng. Jadi ada orang iseng gitu kan. Orang nih. Iya, bener orang. Jadi ya. orangnya itu temen kerjanya papaku. Dia tuh iseng ngirimin sesuatu di rumah tuh. Oh iya. Dan paham. Di rumahku tuh setiap malam gentengnya tuh kayak ada yang lemparin batu. Jadi suaranya kayak tak gitu. Dan yang paling parah terakhir tuh aku denger ada suara ketawa kuntilanak di 2 telingaku. Pas banget tuh, padahal itu suara dikit. Dan terus yang terakhir nih, yang menurut paling serem, kejadiannya baru banget kemarin malam sih. Wah, baru, sangat baru ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kemarin malam itu kan aku ke Salatiga buat ada acara 1000 harinya kakekku gitu kan. Terus kita tuh ibadat di tempat doa gitu, dan dari awal aku masuk tuh udah ngerasa tempatnya nggak beres. Dalam artian nggak beres tuh banyak penunggu. Suasananya nggak enak. Iya bener, suasananya nggak enak, dan penunggu situ tuh nggak suka gitu loh, kayak gitu. Dan setelah ibadat selesai, terus kita kan kayak ngobrol-ngobrol gitu. Nah kemudian kebetulan ada adikku tuh juga bisa lihat itu gitu, dan lebih parahnya dia nyaman kalau buat makhluk kayak gitu. Jadi bedanya itu. Iya, bedanya itu. Dan itu tuh kejadiannya waktu maghrib sih lebih tepatnya. Jadi ya gitulah, banyak banget kan. Terus adikku tuh tiba-tiba dia duduk sendiri ini, terus nangis dia. Habis nangis karena aku datengin nih, ternyata yang di dalam bukan adikku. Itu yang ngerasain Dika sendiri, maksudnya yang tahu oh ini mah bukan dia. Iya, karena otomatis bisa lihat sebenarnya aku belum bisa lihat banget ya, tapi aku tuh kayak denger suara di belakangku tuh bilang itu bukan adikmu di luar sana baru pergi gitu.
Oh baru. Oh iya. Jadi nggak ada di badannya itu. Dan bener sih, aku datengin, aku pegangin tuh, ternyata adikku nih punya semacam pegangan gitu, bukan pegangan, siapa ya namanya, kayak bawaan dari kakekku juga, tapi bedanya sama tempatku itu tuh kalau kita jadi satu gini nggak cocok, bentrok gitu. Jadi kita di situ bentrok, dan parahnya lagi adikku tuh nyerangnya ke aku, dan aku sempat nggak sadar selama 2 jam. Itu kemarin itu? Iya, 2 jam? tadi malam lebih tepatnya. Terus sampai aku nggak sadar itu kan di tempatnya kan, tempat kejadian aku. Terus kemudian aku bangun-bangun tuh udah di rumah. Padahal itu tempatnya sebenarnya jauh. Udah jauh banget. Aku sama keluarga itu pakai mobil kira-kira 45 menit lah tempatnya. Oh berarti tiba-tiba udah di rumah, maksudnya bukan di tempat doanya itu. Jadi aku nggak tahu siapa yang bawa aku pulang. Tahu-tahu udah Pak Udin masih. Adekku masih di sana karena papaku tuh bilang kalau aku sama adekku tuh nggak cocok kalau kayak gitu. Iya gara-gara itu. Tapi kok iya, maksudnya secara rasional nggak gimana? Iya. Oke. Itu sih. Oke. Kalau Jyoti ada nggak? Maksudnya pasti ada ya, tapi maksudnya pasti ada, tapi maksudnya pengalaman yang paling sampai sekarang kayak masih merinding. Sebenarnya yang kalau yang ngeliat-ngeliat langsung atau kayak pergi ke tempat-tempat gitu terus ngerasa hawa yang nggak cocok tuh sebenarnya kayak takutnya di situ doang, nggak sampai ke bawah-bawah gitu. Cuma yang jauh lebih serem tuh justru waktu ketindihan, waktu tidur gitu, soalnya ngerasa kayak aku tuh di sana sendirian, mau kabur dari tempat ini juga aku belum bangun, tapi kalau ngadepin juga serem gitu. Terus pengalaman yang paling serem tuh apa ya? Sebenarnya semua serem sih karena karena bentuknya bukan bentuk-bentuk manusia kayak kita yang gini yang utuh-utuh atau normal-normal gitu. Dulu sempet kayak lihat bayangan gitu di kamar. Jadi pemandangannya ini kayak kita tuh lagi tiduran terus kayak lagi melek gitu ngeliatin sekitar biasa kan. Pokoknya persis sama kayak posisi maksudnya nyatanya sama nyatanya gitu kan. Cuma entah kenapa rasanya kayak hawanya tempatnya tuh jauh lebih suram gitu loh, lebih mencekam. Terus aku mulai kayak mikir ternyata film Insidious tuh mungkin dari kejadian nyata seseorang. Itu pertama kali yang paling serem dulu aku lihat tuh kayak ada bayangan hitam kan, tapi jalannya tuh gini kayak datar gitu, nggak orang jalan gini tapi gini kayak melayang gitu. Terus entah bajunya atau rambutnya kayak berkibar-kibar kayak di dalam air gitu, cuma lewat gitu. Terus entah kayak lihat orang di pojokan kayak pakai jubah tapi mukanya merah darah, terus ada taringnya gitu. Terus yang paling serem itu sebenarnya ada 2 sih. Yang satunya belum lama ini, terus yang satunya ini zaman aku SMA. Itu tindihan paling panjang. Durasinya gitu. Durasinya. Pertamanya tuh mimpi ngeliat kayak ada yang jalan gitu di pojokan. Terus habis itu kan aku bangun. Terus aku mikir, udah tidur lagi. Pas tidur lagi tuh tahu-tahu ini kayak pertama kejadiannya aku kan lagi di mobil kan sama temanku yang dia juga indigo. Terus lagi di mobil sore-sore, mobilnya warna merah kayak gitu kan. Terus kita denger lagu aku juga inget. Terus tahu-tahu kayak kepala aku tuh kayak ditempelin gitu loh. Terus langsung ganti tempat ada di kamar atas di lantai 2 sini kan. Terus udah malam tuh kejadiannya. Terus habis itu aku ngeliat ke halaman belakang kan, itu ada pintu yang menghadap ke halaman belakang tapi di lantai 2. Terus temanku yang tadi ini masih ngikutin di belakangku, cuma dia kayak ketakutan terus nempel-nempel di punggung gitu kan, dia badannya lebih kecil. Terus juga tangannya tuh mulai kayak megangin bahu gini, terus kayak nempelin kepala di punggungku kayak ketakutan gitu. Terus ku tenangin kan, terus ku tutup pintunya. Terus aku nggak tahu kenapa aku kamar mandi lantai 2, terus ku siramin klosetnya gitu kan. Terus kayak ditempelin lagi, terus balik ke tengah ruangan ngeliat kayak mulai ada bayangan hitam, tapi kayak modelannya tuh munculnya kayak di TV statis gitu yang hitam-hitam, yang kesemutan gitu. Terus habis itu temanku ini makin nempel, terus kayak aku ditempelin lagi gitu kan rasanya. Terus balik ternyata udah di kasur lagi tiduran nyamping gini.
terus mati lampu, terus ngeliat ada ibuku tidur. Itu kan pertama pindah masih tidur bareng gitu kan. Nah pas aku tiduran ini ternyata di punggungku tuh ada yang nempel, kerasa banget. Itu yang bisa lihat siapa yang ngasih tahu? Aku ngerasain. Iya. Udah sadar kan, tapi aku tahu aku belum bangun, tapi di punggungku nih masih ada yang ngikut gitu, nempel gitu kan. Terus entah kenapa ngebayanginnya kayak sosoknya tuh kecil tapi tangannya panjang, cuma kayak tulang doang gitu, hitam. Terus habis itu kayak beneran kayak gendong koala gitu. Berapa menit gitu ya, semenit 2 menit kok nggak pergi-pergi. Terus akhirnya aku paksa bangun. Kalau tindakan kayak gitu sebenarnya bukan ngilangin, yang bisa sadarnya itu emang maksudnya itu tuh sadar tapi nggak bisa melakukan apapun gitu. Maksudnya tindakan kita tuh tidak bisa ditindak gitu sebenarnya. Aku kita banget. Kadang bisa, kadang enggak. Kalau udah posisi kayak setengah sadar kayak tadi itu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi emang harus bener-bener bangun gitu. Baru bisa kayak udah nggak mimpi gitu istilahnya. Harus sadar dulu ini udah nggak mimpi baru bisa. Itu yang pertama yang paling serem juga. Terus habis itu yang kedua nih nggak paling serem tapi kayak paling entah kenapa ngerasa kayak justru malah bikin aku udah nggak takut lagi sebenarnya. Nggak takut juga. Oh ya ini Yuti itu aku dapat info kalau dia bisa memvisualkan. Dia kan menggambar, memvisualkan makhluk-makhluk yang dia lihat, yang dia rasakan. Coba boleh ditunjukin gitu. Jadi yang pertama ini kejadiannya tuh ini pertama adegan. Ini di mimpi apa gimana? Masih mimpi gitu, tapi pertama aku justru kiranya mimpi, tapi ternyata lama-lama kayaknya tindihan deh. Pertama itu kan kayak aku tuh lagi di kuburan gitu kan, kuburan di bukit-bukit kayak gitu malam-malam. Terus lihat ada anak kecil satu cowok hampir seumuran, cuma lebih kecil. Dia nih kayak jalan menuruni kuburan itu, terus di belakangnya ngikutin kunang-kunang banyak banget. Tapi makin ke belakang kunang-kunangnya tuh entah kenapa kayak tentara-tentara gitu. Ada yang bawa senjata, ada yang badannya putus, ada yang kakinya putus, ada yang berdarah-darah gitu kan. Tapi aku nggak ngerasa takut. Terus habis itu mereka kayak masuk ke rumahku sini, masuk ke dalam ruangan di sini gitu kan, menuhin lantai 1 gitu. Terus habis itu dalam satu kertas itu berkesinambungan, maksudnya berlanjut gitu. Terus habis tentara-tentara ini masuk nih sama anak kecil tadi tuh entah kenapa ada barisan lagi yang isinya tuh manusia telanjang gitu kan, tapi badannya kayak kebakar gitu, kayak jadi kulitnya kelihatan gosong-gosong, melepuh atau berdarah. Terus rambutnya botak-botak kayak gitu kan. Terus habis itu waktu mereka masuk ini tentara-tentaranya justru malah ketakutan. Jadi mungkin bukan satu gitu. Terus habis itu karena aku ngerasa lantai 1-nya kok udah penuh kacau kayak gini, aku sama anak cowok tadi satu itu, terus sama ada anak cewek satu lagi kita nih kayak bilang ayo udah naik aja masuk ke lantai 2 gitu, ke lantai 2 yang kamarku ini yang kejadian sebelumnya itu kan. Pas masuk ke sana di depan pintu ini ada mbak-mbak ini pakai kayak jilbab putih gitu, cuma jilbabnya lusuh gitu entah kenapa, kayak jilbab kegedean dari kain kafan gitu kan. Terus dia bilang katanya ayo masuk aja gitu, kalau mau nanti dibantuin Mbak Yu gitu, atau Mbak Yu ini siapa. Ya udah akhirnya aku masuk, tapi anehnya pas masuk di lantai 2 nih kayak bukan kamar, justru kayak lantai 2 nih loteng kayu panjang tapi nggak ada atapnya, jadi atas tuh udah langit gelap gitu kan. Terus habis itu aku masuk, pas aku ngadep ke langit gini ada ini kayak kayak kain putih panjang banget di langit. Kupikir kan naga kan apa-apa gitu kan, ternyata kain gitu. Terus habis itu dari dalam lotengnya tadi ini juga ada wanita parubaya ini, dia kayak pakai baju kebaya gitu, terus ada kayak abdi dalam gitu lah beberapa. Terus mereka posisi lagi gini tuh kayak ngasih banyak sudah di berapa ya, 6 orang mungkin. Saya nggak cuman terus habis itu kayak aku tuh sempet kayak diangkat sama yang sosoknya ini kan, kayak mau dimasukin gitu. Terus tapi dari belakang. Nah pas kan aku sempet kayak diangkat gitu kan, rasanya kayak lagi ngambang di air gitu. Terus habis itu ya udah nggak lama ternyata yang di belakangku kok nempelnya yang ini, sosok yang ini. Itu kalau digambar kan, maksudnya kalau aku membayangkan tidak semengerikan itu. Iya cantik gitu. Emang cantik gitu ya berarti. Iya cantik.
Oke, mungkin cerita dari Jyoti tadi dan gambar-gambar yang ditunjukin dari Jyoti tadi mengakhiri geram hari ini, berbagi cerita seram hari ini. Sampai jumpa di geram selanjutnya.